Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rustiana, kelas 12 IPS 4, ingin merepresentasikan Perang Kongo II. Perang Kongo II terjadi pada tahun 1998 sampai 2003. Latar belakang: tidak lama setelah tumbangnya rezim Mobutu, Laurent Désiré Kabila memimpin kelompok AFDL, kelompok pemberontak utama yang menggulingkan rezim Mobutu, naik menjadi presiden Zaire. Berbagai perubahan pun ia lakukan, salah satunya adalah mengganti nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo, atau disebut dengan RDK. Di lain pihak, Rwanda dan Uganda yang membantu pasukan AFDL menumbangkan rezim Mobutu tetap menempatkan di wilayah RDK. Berjalannya Perang Kongo II. Timbulnya pemberontakan. Tanggal 2 Agustus 1998, komunitas Banyamulenge membentuk kelompok pemberontak anti Kabila yang bernama Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), Perkumpulan untuk Demokrasi Kongo, dan melakukan pemberontakan di kota Goma, RDK Timur. Dalam aksi pemberontakan tersebut, pemerintah Rwanda dan Uganda juga mengirimkan pasukannya untuk membantu pasukan RCD. Pasukan gabungan baru yang anti-Kabila tersebut dalam waktu relatif singkat berhasil merebut kota-kota penting di RDK Timur, seperti Bukavu dan Uvira. Paul Kagame, selaku pemimpin Rwanda, lantas meresponnya dengan menyatakan bahwa Kabila berencana melakukan genosida terhadap etnis Tutsi, sambil menyatakan bahwa wilayah timur RDK secara historis merupakan bagian dari wilayah Rwanda. Dimulainya peperangan. Situasi yang semakin runyam membuat Kabila pergi keluar RDK untuk meminta bantuan negara-negara asing. Diplomasinya memudahkan hasil di mana 4 negara Afrika setuju untuk mengirimkan pasukan bantuan ke RDK: Angola, Chad, Namibia, dan Zimbabwe. Dan di sini ada peta. Peta ini peta negara-negara yang terlibat Perang Kongo kedua. Afrika Selatan itu tidak ikut berperang, namun wilayahnya menjadi tempat digelarnya perundingan damai. Selain keempat negara tersebut, Libya juga membantu menyediakan pesawat untuk mengangkut pasukan dari negara Afrika ke RDK. Sudan juga menyatakan dukungannya kepada RDK, namun dukungannya yang mereka berikan berupa bantuan logistik kepada kelompok milisi anti pemerintah diunggan di luar Afrika. Negara-negara seperti AS dan Jepang juga memberikan dukungan kepada Kabila untuk mempertahankan pemerintahannya, namun enggan mengirimkan bantuan pasukan ke sana. Butuhnya alur peperangan. Melalui perundingan yang diadakan di Lusaka, Zambia pada bulan Juni 1999, keenam negara yang terlibat dalam konflik RDK, Angola, Namibia, Zimbabwe, Rwanda, dan Uganda sepakat untuk mengakhiri konflik bersenjata. Di sisi lain, Kabila juga kritik oleh ke dunia internasional karena ia membatasi penerjunan pasukan PBB di negaranya dan enggan mendukung pembentukan pemerintah transisi yang bisa mengakomodasi semua golongan di RDK. Perkembangan perundingan damai. Tanggal 16 Januari 2001 terjadi peristiwa penembakan terhadap Kabila yang akhirnya merenggut nyawanya. Setelah ia sempat dirawat selama 2 tahun, berbagai dugaan dan tuduhan lalu muncul di permukaan mengenai siapa yang mendalangi pembunuhan Kabila. Posisi Laurent Désiré Kabila kemudian digantikan oleh putranya, Joseph Kabila. Pada tahun 2002, kondisi kubu anti Kabila semakin melemah setelah sejumlah besar tentara Rwanda melakukan desersi atau pemberontak ke kubu pro-Kabila. Milisi-milisi dari etnis Banyamulenge yang semakin ini menjadi milisi anti-Kabila yang paling dominan juga mulai menghentikan aktivitas perangnya karena leva akan konflik yang tidak jelas kapan akan berakhirnya. Hasil dari perundingan itu kemudian dilaksanakan pada bulan Juni 2003
melalui pembentukan pemerintah transisi RDK. Tugas dan pemerintah transisi tersebut adalah menangani semua urusan nasional RDK sehingga RDK menggelar pemilu untuk mendapatkan pimpinan baru. Sejak itu bisa dikatakan Perang Kongo Kedua secara resmi sudah berakhir. Selanjutnya di sini ada kondisi pasca Perang Kongo Kedua. Pemilu untuk menentukan pimpinan baru RDK secara demokratis akhirnya dilaksanakan pada bulan Juni 2006. Di mana Joseph Kabila keluar sebagai pemenang. Namun kerusuhan pun timbul tak lama kemudian setelah munculnya isu bahwa Kabila melakukan kecurangan. Pemilu pun kembali dilaksanakan pada bulan Oktober 2006, di mana Kabila keluar sebagai pemenang, namun kali ini dengan perolehan suara yang lebih besar. Dampak negatif dari Perang Kongo Kedua yang paling terasa adalah timbulnya korban jiwa di mana selama periode perang jumlah korban tewas mencapai 3 juta lebih dan 2 juta lainnya yang masih hidup mengungsi keluar RDK. Karena besarnya jumlah korban dan dampak negatif yang jangka panjang yang ditimbulkan, Perang Kongo Kedua kerap disebut-sebut sebagai tragedi kemanusiaan terbesar sejak Perang Dunia Kedua.